Stipan Channel mengucapkan selamat datang pada tamu kita hari ini yang istimewa, jauh-jauh dari Bovendigul, ya, untuk kita sekedar bagi informasi, ya, dan pengalaman, ya, dikaitkan dengan pembangunan dan pemerintahan. Ada yang mau disampaikan terkait dengan nasionalisme di Bovendigul? Ya, Bovendigul tetap nasionalisme. Bovendigul daerah perbatasan terpanjang di Indonesia yang belum disentuh sampai hari ini. Maka harapan kami, harapan kami pemerintah daerah, jika berkenan, kementerian yang berkaitan dengan daerah perbatasan, silakan datang ke Bovendigul dan tangani secepatnya. Siap. Siap. Fasilitas batas negaranya ikut mana? Kerom atau Suta? Nah, Kerom itu Jayapura. Isu Seta berarti. Ya, itu Jayapura. Merauke itu Sota. Kami Bovendigul itu Ninati. Baru dibangun PLBN. Tapi belum dibangun ya? Sudah dibangun PLBN-nya. Hampir 70% sudah. Oke, bagus. Tinggal pesan kami kepada kementerian-kementerian yang berkaitan dengan daerah perbatasan, segera meninjau lokasi, lalu batasi. Iya. Karena kami hanya daerah tidak mampu, kami punya ADAU kita kecil. 1,7 triliun. Ya, 1,2. 1,2 triliun. Ya. Baik, Pak Bupati. 1,2 sehingga kami tidak mampu untuk lakukan proses wilayah lapar batas ini dalam waktu yang singkat. Sehingga kami mohon bantuan kementerian melalui APBN. Daerah ini segera dibatasi. Baru beberapa waktu yang lalu tiga masyarakat kita beli senjata dari sebelah. Beli senjata dari Penji dengan tujuan bawa ke Pegunungan Bintang. Tapi TNI kita, Polri kita tangkap di Bovendigul. Jangan di Bovendigul. Dan ini yang betul sementara kami pemerintah daerah telah menangani, tapi kami tidak mampu dalam sisi keuangan. Sehingga mohon bantuan. Siap. APBN melalui dana pusat. Baik. Nanti diakomodasi. Terus daerah kita disebut juga daerah tertinggal, terpinggir, terluar. T3T. Itu Korowai. Korowai sampai hari ini masih di rumah pohon. Korowai kan kecamatan Asmat ya? Dia ada di Asmat, dia ada di Mapi, dia ada di Yahukimo, dia ada di Bovendigul. Oh, tiga-tiganya ada Korowai. Korowai. Itu kan kecamatan ya? Ya, jadi kita di Korowai itu distrik Yani Rumah. Itu Korowai asli. Yang disebut Bandara Danawage. Itu Korowai. Dan mereka sampai hari ini belum ada pemekaran kampung, belum ada pemekaran distrik. Luas sekali dong kalau. Ya, luas. Jadi kami di wilayah Bovendigul sampai di Yani Rumah, sampai di Danawage. Wilayah Mapi sampai di Tisai. Dan mereka ini sampai hari ini tinggal di pohon ya? Sebagian sudah ada di rumah tanah, sebagian masih di rumah pohon. Oke, kita punya 2 mahasiswa. Dan mereka ini minta kepada pemerintah melalui pemerintah daerah bahwa mereka minta pemekaran distrik dan kampung. Karena mereka selama ini tidak pernah merasakan yang namanya dana kampung. Itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang di kota. Respect. Ya. Dana respect. Dana kampung yang hari ini dibantu langsung oleh presiden. Kayak dana desa itu. Dana desa itu sampai hari ini mereka tidak disentuh. Mereka kemana duitnya? Itu hanya ada di kampung-kampung induknya saja. Kampung induk saja. Tapi di RT jauh yang nggak sampai. Sehingga mereka minta kepada saya selaku bupati untuk sampaikan kepada Kemendes untuk segera melakukan pemekaran kampung, supaya mereka juga bisa nikmati dana yang dikasih oleh pemerintah pusat melalui dana desa itu. Sehingga ini kesempatan juga saya sampaikan kepada Bapak Ketua. Terus selanjutnya sampaikan juga kepada Kementerian Kemendes untuk bantu khusus Bovendigul. Saya rencana mekarkan 80 kampung dengan 5 distrik. Berarti tidak ada lagi masyarakat yang disebut di pohon. Mereka udah ada kampung, ada distriknya, uangnya sudah ada untuk bangun diri mereka sendiri. Pak Bupati, ini saya kira yang terakhir mungkin ini toh ini juga akan didengar Pak Menteri Desa maupun Dirjen Pemerintahan Desa. Mungkin Bapak bisa sampaikan dengan menghadap kamera apa yang diharapkan daripada Bupati Bovendigul terhadap berbagai permasalahan pembangunan. Tentu ada kebutuhan. Saya kira hari ini kita dengarkan harapan Bupati Bovendigul kepada para pejabat di tingkat pusat, baik Kementerian Desa maupun Direktur Jenderal Pemerintahan Desa, dan tentu ke dalam negeri juga. Saya silahkan Pak, mungkin ada disampaikan. Saya
Hengki Yaluo, Bupati Bovendigul. Pada kesempatan yang baik ini, Bovendigul adalah kota sejarah yang biasanya saya sampaikan di beberapa tempat pertemuan. Jakarta pertama yang dilupakan oleh negara ini. Sehingga pesan kami kepada abang-abang saya di kementerian yang ada di Jakarta, lebih khusus Kementerian Desa, daerah saya membutuhkan pemekaran. Sehingga saya ada waktu saya akan ketemu Bapak di tempat yang berbeda dengan agenda yang sama. Kesempatan ini saya sampaikan kepada Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri untuk bantu kami di Bovendigul. Kami juga sudah bikin beberapa agenda untuk ketemu dalam waktu dekat, bawa data kami dari Bovendigul ke Bappenas, dan kami akan perkenalkan data kami di semua kementerian bahwa Bovendigul ada dan kami butuh bantuan. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, saya mohon untuk dibantu daerah saya di Kabupaten Bovendigul. APBD saya kurang dan saya butuh bantuan melalui APBN. Apabila ada data-data saya dari OPD saya kepada semua kementerian di Jakarta, bantu bangun Bovendigul. Karena Bovendigul adalah Jakarta pertama yang harus disentuh saat ini. Bovendigul daerah terpanjang, perbatasan terpanjang antara Papua Nugini dan Indonesia, yang sudah dibangun PLBN tapi belum selesai. Jalan yang dibangun lalu perusahaan yang dibangun itu belum selesai jalan, kalau bisa ditinjau kembali dan segera diselesaikan. Dan Bovendigul daerah tertinggal terluar, 3T yang tadi kami sudah bahas, ini juga perlu ada ditinjau kembali di daerah saya, khusus di daerah Korowai, yang hari ini mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang belum disentuh sampai saat ini. Tapi dana saya tidak cukup, sehingga saya juga mohon bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri dan beberapa kementerian yang berkaitan dengan masyarakat tertinggal di Kabupaten Bovendigul, wilayah Papua Selatan. Terima kasih. Baik pemirsa semuanya, hari ini kita sudah berbincang-bincang. Itulah harapan dari Bupati Bovendigul, Pak Hengki Yaluo. Ya, saya kira Esos ini juga alumni Universitas Indonesia ya, udah 6 tahun di Jakarta. Saya kira harapannya sangat jelas. Yang pertama ya, untuk penanganan pembangunan desa, solusinya adalah pemekaran kampung, atau di sana namanya pemekaran desa kalau di kita. Kemudian juga masih banyak orang-orang yang masih tinggal di rumah pohon, terutama di kawasan Korowai. Saya kira memang banyak perlu sentuhan, apalagi daerah perbatasan. Saya kira merupakan daerah yang sangat luas garis batasnya dengan PNG. Saya kira pembangunan daerah perbatasan juga menjadi prioritas Pak Bupati, dan itu hanya mungkin dengan APBD cuma 1,2 triliun tanpa dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun perbatasan juga nonsen. Karena itulah Pak Bupati sangat berharap siapapun juga yang mendengarkan harapan dari Bupati Bovendigul ini ya, untuk kiranya dapat merespon dengan baik. Demikian, terima kasih. Saya kira bincang-bincangan dengan Bupati Bovendigul saya akhiri. Sampai ketemu di Stepan channel berikutnya. Terima kasih. Salam. Salam.